Tapi hampir semua elit bangsa-bangsa seperti kita ribut terus. Sukanya elitnya suka ribut, rakyat tidak. Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan. Harus ada apa? Harus ada paguyupan, harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi, bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan? Jokowi nggak pernah keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri. Prabowo sering keluar negeri. Aneh gitu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita, meneruskan politik non-aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya. Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi nggak ada masalah. Saudara-saudara, noise selalu ada. Yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, selamanya saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai negara yang disukai oleh banyak negara, Indonesia sekarang disukai, Indonesia dicari, karena Indonesia dikenal tidak mau punya musuh. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, ya, karena ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya. Sudah. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia. Sekarang kalau ada negara superpower, ya katakanlah Presiden Trump, mengundang saya ke Amerika, berani saya nggak datang? Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia tidak hadir, coba aja. Jadi saudara-saudara, sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Gue nongol di Washington, gue nggak nongol di Moskow. Nggak bisa, saudara-saudara. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping. Ya gue hadir, benar nggak? Diundang lagi oleh India.
India 1,4 miliar orang. Pasarnya besar. Teknologinya hebat. Jadi Brasil sama. Jadi saudara-saudara, inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN. Kita anggota APEC, anggota Konferensi Islam, OKI, sekarang anggota BRICS, anggota G20. Kita kalau diundang kita nggak hadir. Jadi ini saya mau cerita sama saudara-saudara. Untuk membela kepentingan rakyat, memang kita harus memelihara hubungan baik dengan semua pemerintah itu semua. Makanya saya katakan politik Indonesia adalah politik tetangga yang baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik kepada semua negara sekitar kita dan negara yang lain di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kemarin saya 3 hari ini saya menerima berapa? 18 duta besar. Hampir semuanya menyampaikan undangan dari Presiden dan Perdana Menteri masing-masing. Kami berharap Presiden Indonesia dapat berkunjung ke negara kami. Bayangkan 18 negara itu. Terbangnya udah kelengar aku. Saudara-saudara, ini saya hanya cerita saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin muda. Yang di antara saudara ya pasti akan ada yang akan muncul sebagaimana ketua-ketua umum sebelumnya. Saudara adalah wadah pemimpin. Jadi saudara harus mengerti masalah bangsa. Saya di forum ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara, setialah kepada sejarah kita sendiri. Tanpa kesetiaan kepada sejarah, tanpa cinta tanah air, kamu tadi saya sudah tayangkan embahnya kapitalisme. Tidak ada pertumbuhan tanpa nasionalisme, saudara-saudara. Dan pengusaha haruslah jadi pengusaha yang patriotik. Saudara menumpuk kekayaan. Saya kira semua ajaran, apakah agama, apakah filosofi, semua ajaran, kekayaan yang kau dapatkan dengan baik, gunakanlah untuk tujuan yang baik. Gunakanlah untuk membantu orang yang belum mampu. Saudara-saudara sekalian, baru Indonesia akan bangkit. Tapi kalau saudara kaya raya, habis itu kekayaannya kau bawa lari di luar negeri dan kau tidak peduli dengan rakyat sekitarmu, ya masa depan bangsa kita tidak akan baik. Bangsa kita baik karena nilai-nilai bangsa kita. Di antara nilai-nilai bangsa kita yang harus kita jaga adalah nilai-nilai yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Antara lain gotong royong, saling membantu. Yang kuat angkat yang lemah. Para pengusaha kunci dari kebangkitan suatu bangsa. Saudara yang akan menciptakan lapangan kerja. Karena itu pemerintah harus membuat keadaan yang baik untuk para pengusaha.
keadaan yang baik itu antara lain hukum harus kita tegakkan. Kalau kita tidak tegakkan hukum, yang terjadi adalah hukum rimba, hukum liar. Yang terjadi adalah hukum berdasarkan kekuatan, dan di ujungnya tidak baik bagi kita semua. Ada yang mengatakan Prabowo tidak suka dan nanti akan mengusir investor-investor asing. Ternyata tidak seperti itu. Saya ketemu banyak investor-investor yang akan masuk. Tapi kita ngerti bahwa di antara kita ada yang selalu tidak suka dengan berlakunya hukum. Mereka suka keadaan yang liar. Jadi saudara-saudara, saya titip HIPMI, bangkitlah dengan semangat cinta tanah air yang luar biasa. Akan ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Sekarang tidak hanya kita yang sulit, hampir seluruh dunia yang sulit. Karena perang Teluk, ya, ada Selat Hormuz, ada Laut Merah. Tapi kita bersyukur kekuatan kita besar. Akan ada tantangan. Kita sekarang sudah swasembada pangan.